Shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema firman Tuhan hari ini, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Di dalam Amsal pasal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak. Jika menjadi pahlawan saja sudah begitu bangga dan hebat, ternyata orang yang sabar lebih dihormati dan lebih dihargai dari seorang pahlawan. Menunggu adalah sebuah peristiwa yang sangat menyakitkan karena merusak perasaan, menghapus penghormatan dan kasih sayang. Itu sebabnya orang yang suka terlambat tidak disukai orang. Padahal mungkin saja itu bagian dari ujian bagi kita. Apapun alasannya, kesabaran itu mutlak harus dilakukan oleh kita. Sebab tanpa kesabaran, kita tidak akan pernah bisa mengerti Tuhan dan orang lain. Ketidaksabaran itu merusak rancangan Allah atas hidup kita, merusak hubungan kita dengan orang lain, merugikan bisnis, usaha, dan pekerjaan kita. Begitu banyak kegagalan yang terjadi karena kita kurang sabar untuk menunggu. Jadi apapun alasannya, bersabarlah. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 12 dan 13. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Menjadi sabar harus rendah hati, penuh kasih dan murah hati. Sekalipun mungkin kita merasa dirugikan, kita harus bisa belajar untuk memaafkan keterlambatan orang lain. Kerendahan hati membuahkan kesabaran. Orang yang sabar pasti tekun. Melalui ketekunan melahirkan keberhasilan, kekayaan, dan kehormatan. Tentunya orang yang demikian hidupnya lebih layak. Yang perlu kita pelajari dari orang sukses bukan kesuksesannya dan apa yang mereka raih, tapi yang perlu kita pelajari bagaimana mereka dengan kesabarannya dan berjuang habis-habisan sampai mereka sukses. Pada umumnya, orang hanya melihat hasil tanpa melihat bagaimana orang sukses mengejar kesuksesannya. Ketahuilah, semua hasil selalu ada harga yang harus dibayar. Semakin bernilainya keberhasilan, semakin mahal harganya yang harus dibayar. Kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan sekolah kehidupan bila kita takut dibentuk, diproses, dan diajar setiap hari. Tanpa pembelajaran, kita tidak akan pernah bisa menemukan arti kehidupan yang sesungguhnya. Kita ingin menjadi seperti apa? Itu semuanya tetap harus dilewati melalui tempaan. Tanpa itu, kita tidak akan bisa terbentuk. Perhiasan yang indah baru terlihat keindahannya setelah selesai diproses. Di dalam Ibrani pasal 5 ayat ke-8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ketaatan adalah dasar yang paling utama, sebab melalui ketaatan kita pasti sanggup bertahan. Bila kita masih bimbang dan ragu, latih iman percaya kita mulai dari perkara-perkara kecil, baru setelah itu semakin besar dan semakin besar. Cobalah 1 atau 2 bulan di masa kesukaran belajar taat. Percayalah kepadanya. Begitu kita melangkah dalam ketaatan, Tuhan akan mengurapi dengan pengertian yang benar. Sehingga semakin lama
kita akan semakin teguh berjalan dalam iman. Setiap proses terdapat pembelajaran bagi hidup kita. Jika dipercepat, Allah ingin kita bersyukur. Jika diperlambat, Allah ingin kita bersabar. Hidup itu adalah proses. Sebagaimana pada awalnya kita dibentuk dari tanah liat, masakah tanah liat bisa melawan pembentuknya? Di dalam Yeremia pasal ke-18 ayat yang keempat, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Allah Maha tahu jika kita rusak, pasti akan dibentuknya kembali agar menjadi sesuai dengan rancangannya. Itu sebabnya, serahkanlah saja seluruh hidup kita ke dalam tangannya. Bersyukur dan bersabar adalah seni kehidupan yang membuat kita kuat. Kita akan tahan banting dalam segala badai yang menerpa kehidupan kita. Tindasan, aniaya, hinaan maupun tekanan hidup tidak akan pernah bisa membinasakan hidup kita. Selama kita belum sabar, kita akan terus sekolah kesabaran sampai kita semua lulus ujian kesabaran. Berusahalah sungguh-sungguh agar kita bisa menang dari ketidaksabaran kita. Di dalam hidup ini, kita akan melewati dua macam sisi kehidupan, yaitu suka dan duka. Kunci untuk melaluinya adalah bersyukur dalam suka, bersabar dalam duka. Hal yang teristimewa dari orang percaya adalah mengucap syukur dalam segala keadaan. Itulah yang membedakan antara orang dunia dan anak-anak Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 38 ayat 19, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Ada mujizat yang besar di balik ucapan syukur. Semangat yang patah dipulihkan, jiwa yang sakit disembuhkan, hidup menjadi penuh dengan pengharapan. Jangan takut dan jangan khawatir. Apapun yang terjadi dalam ucapan syukur, kita memperoleh kekuatan yang baru. Hidup menjadi lebih indah karena Tuhan penuh damai sejahtera dan sukacita. Ada kasih sayang yang tulus kepada sesama. Rasa persaudaraan dan persahabatan semakin tumbuh dari ketulusan hati, bukan kepalsuan. Setiap hari kita bisa berkecukupan dan tidak pernah berkekurangan karena kebaikan Tuhan. Apapun kondisinya, tidak ada sedikit pun alasan untuk bersungut-sungut. Sekarang bersukacitalah karena kebaikan Tuhan yang selalu menjadi milik kita selama-lamanya. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Ketidaksabaran dapat merusak rancangan Allah atas hidup kami, merusak hubungan kami dengan orang lain, merugikan bisnis, usaha, dan pekerjaan kami. Begitu banyak kegagalan yang terjadi karena kami kurang sabar untuk menunggu. Jadi apapun alasannya, kami harus bersabar. Oleh karena itu, kami izinkan Tuhan mengoreksi seluruh jalan hidup kami. Sebab semua jalan Tuhan tidak pernah ada yang salah. Bila kami berada di persimpangan, biarlah Tuhan yang menuntun hidup kami. Semakin kami mengenal jalan-jalan Tuhan, semakin kami melihat dan merasakan keajaiban dari kasih Tuhan dalam hidup setiap kami. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.